Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan yang mewakili. Selamat pagi kepada Ibu Dwi Warni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kepada yang terhormat Ibu Arni Surwanti sebagai Ketua Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, yang terhormat Pak Winarta dari ILAI, Independent Legal Aid, yang terhormat Bapak Ma'ruf dari MPM PP Muhammadiyah, dan yang terhormat teman-teman semua, Bapak-Bapak Ibu semua yang mewakili penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Terima kasih atas kehadirannya bergabung dalam diskusi online kali ini, yaitu tentang implementasi rencana aksi daerah SDGs berperspektif disabilitas, goal keempat tentang pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Sleman. Sebelum acara dimulai ini, mungkin kita buka bersama dengan membaca doa. Monggo, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Diskusi ini merupakan bagian dari kegiatan advokasi rencana aksi daerah SDGs yang sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Dan diskusi implementasi rencana aksi daerah ini akan hadir 2 pembicara, yaitu dari ILAI dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Namun sebelumnya, dari perwakilan dari Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, kami undang perwakilannya, yaitu akan diwakili oleh Bapak Ma'ruf dari MPM yang mewakili Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, untuk memberikan sekedar prolog untuk diskusi hari ini. Bapak Ma'ruf, langsung saja. Matur nuwun Mbak Dwi Suka. Bapak Ibu yang saya hormati, Mbak Dwi dari Dinas Komodo. Dwinya banyak ini hari ini. Yang Mas Winarta, teman-teman sekalian, semoga semua sehat, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mendapatkan mandat dari Bu Arni, karena Bu Arni hari ini harus ngajar kelas dan nggak bisa ditunda, sehingga saya mewakili dari Forum Penguatan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, mengucapkan terima kasih pada semua pihak, khususnya dari Dinas Pendidikan Sleman, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hari ini kita diskusi. Yang akan kita diskusikan hari ini cukup strategis karena teman-teman penyandang disabilitas disupport, didampingi oleh teman-teman dari forum, telah menyusun instrumen monitoring. Lalu instrumen monitoring ini telah diujikan di lapangan. Jadi istilahnya kita menguji sebuah instrumen, dan nanti beberapa hasil temuan uji lapangan akan disampaikan oleh Pak Winarta. Terima kasih Pak Winarta. Hal yang terpenting adalah bagaimana memang mewujudkan semua kabupaten di DIY dan sebenarnya nasional ya, kita ikut berkontribusi agar lebih inklusi, termasuk dalam hal pendidikan. Karena mengucapkan pendidikan yang inklusi mudah, tapi prakteknya luar biasa susah. Nah, nanti Mbak Dwi dari Dinas bisa nyampaikan juga seluk-beluk dan kesukarannya. Dan nanti Pak Winarta akan menyampaikan dalam perspektif dari non-pemerintah, sehingga ketika ada hal-hal masukan yang kritis, saya kira ini sebagai masukan yang produktif bagi kita. Dan dari saya mewakili forum, sekali lagi terima kasih pada semua, termasuk DRF yang telah selama ini mensupport untuk mewujudkan bagaimana hak penyandang disabilitas, termasuk SDGs ini bisa terwujud dengan baik.
Demikian dari saya. Atas waktu dan kesempatannya kami kembalikan pada Mbak Dwi Suka. Matur nuwun Mbak Dwi Suka. Ya, terima kasih Pak Ma'ruf atas outlook-nya. Dan perlu saya sampaikan kembali bahwa program advokasi RAD SDGs ini dilakukan oleh forum penguatan hak penyandang disabilitas yang merupakan koalisi dari 3 lembaga, yaitu CIKAL, kemudian ILAI, dan MPM, dan juga didukung oleh Disability Rights Fund. Baik, kemudian kita langsung saja untuk acara intinya, yaitu diskusi implementasi RAD SDGs yang keempat ini. Akan hadir pembicara yang pertama itu dari ILAI, Independent Legal Aid, Pak Winarta, untuk menyampaikan apa yang kemarin sudah didapat, temuan-temuan yang didapat teman-teman. Monggo Pak Win, langsung saja. Ya, terima kasih Mbak Dwi Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita terhindar dari COVID ya. Karena ternyata sekarang ini sepertinya untuk DIY ini kita diminta waspada karena ada tren naik gitu. Nah, tapi saya kira dalam situasi ini juga tidak mengurangi kita, aktivitas kita atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya memperkuat penyandang disabilitas. Yang saya hormati Ibu Dwi Warni dari bidang pendidikan pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Yang saya hormati pula teman-teman dari Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dan teman-teman organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman. Nah, untuk singkatnya supaya nanti kita akan lebih banyak diskusi, saya sampaikan paparan pada pagi hari ini. Ini sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membahas atau mendorong rencana aksi daerah berperspektif disabilitas. Dalam hal ini ada rencana aksi daerah Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk tujuan yang keempat, yakni pendidikan berkualitas di Kabupaten Sleman. Nah, suaranya apakah cukup bisa terdengar? Jelas, Pak. Jelas. Hanya ada Pak Win, iya suaranya jelas, tapi mohon maaf mungkin yang tidak sedang berbicara boleh minta tolong di-mute Bapak Ibu, soalnya suaranya agak terputus. Oke. Baik, silakan Bapak Ibu yang sedang tidak bicara untuk di nonaktifkan ya mic atau speakernya. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, di Sleman ini kita sedang mendorong bagaimana Kabupaten Sleman punya rencana aksi daerah terkait dengan tujuan 4, yakni pendidikan berkualitas dalam rangka untuk bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kita bersama-sama ketahui bahwa sebetulnya di Provinsi DIY sendiri sebetulnya juga sudah punya rencana aksi daerah terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi di Kabupaten
ataupun kota di daerah istimewa, meski di istimewa Yogyakarta, meskipun tidak secara eksplisit ya diwajibkan untuk menyusun atau untuk membuat rencana aksi daerah terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tapi kita sadari bahwa sebetulnya rencana aksi daerah yang berperspektif disabilitas itu punya kaitan erat dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Artinya secara tidak langsung sebetulnya penyusunan rencana aksi daerah yang berperspektif disabilitas itu merupakan bagian kita untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang ada di dalam baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman ya Nomor tahun 2018 yang juga mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Jadi penyusunan RAD di Kabupaten Sleman itu bagian dari upaya-upaya melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban yang digariskan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Tentu saja apa yang nantinya akan disusun di dalam rencana aksi daerah itu disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki daerah dalam hal ini yang diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Nah, tujuan 4 SDGs ini ya secara global tujuannya adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Nah, memang di dalam rumusan tujuan 4 secara global ini secara eksplisit tidak disebutkan mengenai kelompok penyandang disabilitas, tapi saya kira kita semua memahami bahwa kalau menyebut yang terkait dengan warga negara siapapun, itu sudah termasuk kelompok penyandang disabilitas. Jadi meskipun tidak disebut, tapi kelompok penyandang disabilitas itu sudah termasuk bagian dari upaya-upaya yang dilakukan dalam hal ini menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, yang berkualitas dan inklusif tadi. Nah, terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, khususnya di Kabupaten Sleman, adalah pengelolaan penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan dasar ya. Jadi TK, PAUD, kemudian SD, SMP. Sedangkan untuk pendidikan di tingkat menengah, yakni SMA, SMK, itu ada di provinsi. Dalam hal ini Pemda DIY yang punya kewenangan itu. Nah, kenapa kita harus mendorong RAD ini bisa diwujudkan di Kabupaten Sleman? Yang pertama tadi sudah saya singgung bahwa pelaksanaan RAD SDGs di Kabupaten Sleman itu akan berkontribusi pada pencapaian ya tujuan pembangunan berkelanjutan baik di tingkat provinsi, nasional maupun global. Jadi nggak akan mungkin pencapaian tujuan SDGs baik di tingkat provinsi, nasional maupun global kalau upaya-upaya pencapaian itu tidak dilakukan di tingkat kabupaten, ya, karena ada kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten dan tidak dimiliki oleh pemerintahan di level di atasnya. Kemudian RAD ini terutama juga untuk memastikan implementasi SDGs
berperspektif disabilitas itu secara jelas masuk di dalam perencanaan maupun indikator capaian pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Sleman. Kemudian RAD ini juga diharapkan dapat memperkuat komitmen para pihak dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas. Kemudian juga tujuan 4 akan memperkuat pendidikan inklusif yang dimuat di dalam konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Karena di dalam konvensi mengenai hak penyandang disabilitas itu menegaskan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan pendidikan untuk penyandang disabilitas adalah pendidikan inklusif. Kemudian RAD di kabupaten akan memastikan implementasi pendidikan dasar yang berperspektif disabilitas. Nah, selain itu, yang menjadi dasar dari mengapa kemudian pendidikan itu menjadi perhatian baik di dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat nasional, daerah, termasuk juga di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, ya. Saya kira kita juga memahami bahwa pendidikan ini merupakan hak asasi manusia, hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga pendidikan itu harus dipastikan bisa dinikmati oleh setiap warga negara. Pendidikan itu juga sebagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Kalau selama ini situasi yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas, salah satunya adalah pendidikannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas, termasuk juga keterampilannya juga lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan penyandang disabilitas. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga itu lebih lemah daripada mereka yang bukan penyandang disabilitas. Jadi pendidikan adalah salah satu jalan atau upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Karena kalau penyandang disabilitas dapat menikmati pendidikan yang baik dan pendidikan yang setinggi-tingginya, maka lebih mungkin untuk bisa meraih kesejahteraan, kemudian juga lebih bisa berperan di dalam masyarakat maupun secara luas dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kemudian pendidikan juga akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak yang lain, karena dengan pendidikan tadi lebih berdaya, lebih sejahtera, maka lebih mungkin untuk menikmati hak-hak yang lain, seperti mendapatkan pekerjaan, kesehatan yang baik, kemudian menikmati rekreasi, mendapatkan rumah yang layak, dan sebagainya. Kemudian pendidikan juga sebagai sarana membangun integrasi masyarakat. Karena selama ini yang terjadi banyak penyandang disabilitas yang ada di rumah-rumah. Kesempatan keluarnya itu sangat jarang, kesempatan bersosialisasi dengan warga yang lain sangat kurang. Nah, pendidikan itu adalah sarana berkumpulnya sesama warga negara. Tentu kalau penyandang disabilitas itu juga dapat mengenyam pendidikan, itu berarti juga penyandang disabilitas itu dapat menikmati kesempatan berintegrasi dengan warga masyarakat yang lain, karena melakukan interaksi, membangun relasi, dan sebagainya itu salah satunya bisa dilakukan di dalam forum atau kegiatan pendidikan. Kemudian negara atau daerah juga lebih mungkin untuk memperoleh hasil positif, ya, ketika hak pendidikan bagi penyandang disabilitas itu bisa dinikmati oleh kelompok penyandang disabilitas. Tadi disampaikan sebelumnya
pendidikan itu jalan untuk memberdayakan masyarakat, ya artinya kalau penyandang disabilitas itu menikmati pendidikan dengan baik, dan itu lebih mungkin juga berkontribusi baik secara sosial, ekonomi, dan sebagainya. Pada dasarnya ada dua jalur pendidikan, ya, pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Kalau pendidikan khusus ini kewenangannya ada di provinsi atau ada di Pemda DIY dalam hal ini. Sedangkan pendidikan inklusif yang diselenggarakan, ya, yang diselenggarakan di sekolah reguler pada PAUD, TK, kemudian SD, SMP, itu kewenangannya ada di Kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk SMA, SMK, pendidikan inklusifnya yang ada di sekolah reguler tersebut ada di pemerintah provinsi. Jadi kalau pendidikan khusus, saya kira teman-teman semua sudah memahami, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau pendidikan khusus hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, dibimbing dan diasuh oleh tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus, ya. Mereka bersekolah di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sementara pendidikan inklusif itu memberi kesempatan kepada semua peserta didik dengan berbagai kebutuhan, ya. Dalam hal ini sebetulnya yang disebut berkebutuhan khusus tidak hanya penyandang disabilitas, tetapi penyandang disabilitas itu salah satu saja dari yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, dari berbagai latar belakangan itu difasilitasi dari dalam sistem pembelajaran di sekolah reguler, tentu dengan melihat kebutuhan dan kondisinya masing-masing peserta didik, termasuk juga kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Bapak Ibu dan teman-teman, jadi ini gambaran, ya, jumlah penyandang disabilitas ini sebenarnya sangat besar. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak memperhatikan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, itu tidak saja berarti kita mengabaikan hak penyandang disabilitas, tapi sebetulnya merupakan kerugian besar bagi negara ini atau bagi daerah ini, karena kesempatannya untuk mereka berkontribusi menjadi sangat terbatas. Nah, kalau WHO itu punya ukuran jumlah penyandang disabilitas itu kira-kira prevalensinya 10-15% dari jumlah populasi penduduk. Tapi pada tahun 2011, ya, di dalam WHO World Report on Disability, jumlah penyandang disabilitas itu kira-kira 1,1 miliar, itu di dunia itu sangat besar. Kemudian kalau kita lihat dari berbagai data, ini salah satu juga kelemahan di negara kita ini yang berkaitan dengan data penyandang disabilitas ini masih banyak bermacam-macam versi. Yang pertama, kalau kita lihat data berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas), ya, ini bukan pendataan dalam pengertian sensus. Kalau sensus itu kan di data satu persatu, tapi kalau data yang dihasilkan dari survei sosial ekonomi nasional ini sifatnya survei, yaitu sampling, ya, mendata. Jadi datanya jumlah penduduk Indonesia yang penyandang disabilitas itu kira-kira, ya, 30,38 juta. Kemudian
kalau berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial Januari 2020 jumlah penyandang disabilitas itu 1,3 juta jiwa. Kenapa jumlahnya ini berbeda? Karena ini memang tidak semua di data yang masuk, tidak semua penyandang disabilitas itu masuk di dalam KS ya. Jadi hanya kira-kira 40% saja dari mereka yang status sosial terbawah dari disabilitas. Itu mereka yang masuk dalam PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas yang masuk PMKS tentunya masuk di dalam pendataan. Kemudian ada juga data dari data sistem informasi penyandang disabilitas ya, pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial. Jumlah penyandang disabilitas pada Maret 2020 sejumlah 197.582 ribu. Nah, itu kemudian juga ada data yang lain yang kumpulkan dari hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS 2015 yang menunjukkan sebanyak 2001,84 juta ya, atau sekitar 8,56% penduduk Indonesia itu adalah penyandang disabilitas. Dan dari SUPAS ini sudah dirinci. Kalau kita lihat misalnya dari kelompok umur ya, kita anggap kalau umur 7 sampai 18 tahun ini adalah mereka yang bersekolah dari SD, kemudian SMP ya. SMP mungkin sebagian juga SMA ya. SD, SMP, SMA itu jumlahnya ada 38.230.392 jiwa. Jadi jumlah penyandang disabilitas usia sekolah se-Indonesia itu jumlahnya sangat besar. Kalau ini tidak bisa bersekolah, ya baru kalau tidak bersekolah. Kemudian juga tadi yang dari data Sustenas juga ada rincian untuk kelompok usia 7 sampai 18 tahun itu jumlahnya 55.708.205 jiwa. Ya, saya kira jumlahnya cukup besar. Nah, ini kemudian kalau untuk data ya, data penyandang disabilitas di DIY, ini data di DIY dari aplikasi Dataku DIY ya, tahun 2020, data sementara saya kira yang tahun 2020, untuk penyandang disabilitas itu di tahun 2016 DIY itu ada 26 juta sekian, 26.000 ya sekian. Kemudian meningkat 2017 itu menjadi 29.000, kemudian 2018 itu 29.000 turun, kemudian 2019 itu 27.129, kemudian yang 2020 saya kira ini belum direkap semuanya, masih sama dengan data di 2019 ya. Itu ya saya nggak tahu ini kenapa turunnya cukup besar ya. Apakah ada yang bermigrasi dan ke tempat lain? Ya tentu
perlu dicermati. Kemudian kalau jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman pada 2017, saya belum dapat data yang terbaru, 3 tahun yang lalu jumlah penyandang disabilitas ada 10.268 ribu jiwa. Nah, saya yang belum dapatkan data adalah jumlah penyandang disabilitas usia sekolah di Kabupaten Sleman atau rentang umurnya 7 sampai 18 tahun, saya belum mendapatkan datanya. Nah, ini sekilas saja bahwa sebetulnya pendidikan untuk penyandang disabilitas itu jauh hari di Indonesia ini juga sudah mendapat perhatian sebenarnya sejak zaman Hindia Belanda, awal Indonesia, kemudian dilanjutkan awal Indonesia merdeka, kemudian juga untuk periode-periode berikutnya yang itu membuktikan sebenarnya baik pemerintah penjajahan maupun pemerintah Indonesia merdeka itu memberikan perhatian pada hak pendidikan penyandang disabilitas. Kemudian juga di tahun-tahun 1948 dan berikutnya itu juga di tingkat internasional muncul berbagai kesepakatan internasional, ya, baik dalam deklarasi hak asasi manusia maupun juga konvensi internasional yang menegaskan mengenai hak pendidikan setiap orang, termasuk pada penyandang disabilitas. Ya, termasuk juga kebijakan-kebijakan di tingkat nasional yang berupaya untuk memperkuat hak pendidikan. Jadi banyak sekali, tidak saya sebut satu persatu, ya, termasuk di tingkat lokal kita di DIY maupun di Kabupaten Sleman juga memberi perhatian terkait dengan penguatan hak penyandang disabilitas. Nah, tadi gambaran umum mengenai populasi atau jumlah penyandang disabilitas di tingkat global, di Indonesia, di DIY, dan di tingkat Kabupaten Sleman. Nah, secara umum situasi penyandang disabilitas, meskipun sekarang juga saya kira sudah semakin membaik, ya, semakin berubah karena komitmen pemerintah juga semakin baik, termasuk juga pemahaman atau kesadaran masyarakat dan keluarganya. Tapi situasi-situasi seperti stigma, kurangnya penerimaan sosial, masih adanya isolasi, diskriminasi, marginalisasi, itu acapkali juga masih dihadapi oleh penyandang disabilitas. Di sisi lain juga penyandang disabilitas pada umumnya mengalami hambatan dalam melakukan komunikasi, mendapatkan informasi, dan melakukan mobilitas karena lingkungannya juga belum sepenuhnya mendukung atau akses terhadap kebutuhan-kebutuhan individu penyandang disabilitas. Yang kesemuanya itu juga berdampak pada akses penyandang disabilitas di dalam menikmati hak atas pendidikan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, jadi kalau kita kembali fokus bicara mengenai hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, program pembangunan pendidikan belum sepenuhnya memperhatikan penyandang disabilitas. Nanti untuk hal ini juga bisa kita lihat dari monitoring yang kita lakukan, kemudian juga masih muncul kasus-kasus di mana penyandang disabilitas juga masih kesulitan untuk secara bebas menggunakan hak
pendidikannya untuk memilih di sekolah-sekolah. Jadi masih ada penolakan atau ketidaksiapan sekolah untuk menerima penyandang disabilitas sebagai peserta didik. Nah, secara global memang akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan itu baru sekitar 60%, ya. Ini tentu masih jauh dengan teman-teman atau warga yang bukan penyandang disabilitas. Itu tadi yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, di berbagai daerah termasuk Kabupaten Sleman, penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses pendidikan reguler yang inklusif. Meskipun patut kita syukuri dan kita apresiasi, pemerintah Kabupaten Sleman sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan di dalam penerimaan peserta didik baru, di mana ada kuota untuk mereka yang berkebutuhan khusus, ya, dalam hal ini penyandang disabilitas. Jadi secara kebijakan itu sebenarnya sudah ada jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat mendaftar di semua sekolah yang ada di Kabupaten Sleman. Tapi sekali lagi masih ada persoalan-persoalan yang terkait dengan kesiapan sekolah, sehingga penyandang disabilitas juga masih kesulitan untuk sekolah di tempat yang mereka pilih. Nah, jumlah sekolah inklusi, saya kira ini mungkin ada perubahan. Jadi nanti Bu Dwi Warni juga bisa menginformasikan. Jadi jumlah sekolah inklusi di Sleman itu ada 45 sekolah, tapi ini termasuk SMK dan madrasah aliyah. Sebenarnya bukan masuk kewenangan pengelolaan kabupaten. Tapi saya yakin jumlah ini sudah sudah semakin meningkat. Karena itu nanti barangkali Bu Dwi Warni bisa menginformasikan berapa sebetulnya jumlah sekolah inklusi di Kabupaten Sleman. Walaupun sebetulnya sekarang ini sekolah kan seharusnya itu inklusi, jadi nggak ada sebutan sekolah inklusi dan sekolah yang tidak inklusi atau yang sekolah inklusi. Apalagi kalau kebijakan pemerintah kabupaten menggariskan bahwa ada kuota untuk penyandang disabilitas di sekolah-sekolah. Artinya mereka harus siap. Jadi semua sekolah juga harus siap menyelenggarakan pendidikan inklusi. Nah, ini sekilas saja, nggak saya sampaikan hasil monitoring yang dilakukan oleh teman-teman, ya, terkait dengan layanan pendidikan, ya. Pertama itu tersedia PAUD inklusif. Jadi saya kira yang mengatakan ya bahwa PAUD di Sleman ini sudah inklusif itu masih sangat kecil angkanya, 18,18%. Kemudian ya, berikutnya, sorry, ada saya loncati aja. Tersedia PAUD inklusif yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal penyandang disabilitas. Yang menjawab ya itu 4,55%, ya. Karena memang salah satu hak penyandang disabilitas selain boleh memilih sekolah khusus atau sekolah inklusif di sekolah reguler, tapi juga berhak untuk mendapatkan sekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya, dan pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi. Nah, kalau berdasarkan hasil monitoring ini, ketersediaan PAUD yang inklusif yang dekat dengan tempat tinggalnya penyandang disabilitas itu yang menjawab ya itu hanya sekitar 4,55%. Kemudian SD inklusif
yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal, ya, tempat tinggal itu 36,36%. Ya. Tentu ini berdasarkan persepsi responden, dalam hal ini penyandang disabilitas dan keluarganya. Juga belum ada separuh ya untuk SD. Kemudian kalau untuk SMP, nah ini Bu Dwi Warni dari bidang pendidikan SMP, menurut mereka jumlahnya juga belum sampai separuh ya, jadi 36,36% ya. SMP inklusif yang berada di dekat tempat tinggal mereka. Kemudian terbuka kesempatan bagi penyandang disabilitas menjadi peserta didik pada PAUD ya, yang reguler atau umum yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kesempatannya itu baru 31,82%, meskipun yang jawab tidak juga 13,64%, yang sebagian besar itu tidak tahu atau tidak jawab. Kemudian terbuka kesempatan untuk masuk SD ya, SD inklusif yang dekat tempat tinggalnya, yang menjawab ya ini cukup banyak ya, lebih dari separuh ya, ada 59,09%. Kemudian untuk kesempatan penyandang disabilitas ya masuk menjadi peserta didik di SMP reguler atau SMP yang inklusif itu jumlahnya 54,55%. Jadi tadi kalau tren, kita baca trennya, jadi semakin tinggi pendidikannya ya relatif lebih mungkin mereka mendapatkan sekolah yang ada di dekat tempat tinggal mereka. Kemudian untuk kesempatan mengikuti pendidikan program penyetaraan SD ya bagi penyandang disabilitas yang menjawab ya itu ada 45,45%, hampir separuh. Tapi yang tidak itu 13,64%. Jadi berarti masih ada juga yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan penyetaraan. Untuk penyetaraan SMP, mereka yang punya kesempatan itu sebesar 36,36%. Sementara yang tidak 9,09%. Kemudian untuk program melek aksara, ya untuk melek aksara, yang menjawab ya itu jumlahnya 31,82%. Ini besar sekali, yang menjawab tidak itu 36,36%. Jadi saya kira tadi dari beberapa data itu menunjukkan juga masih ada sejumlah penyandang disabilitas yang belum punya kesempatan atau belum mendapatkan kesempatan mengakses kegiatan-kegiatan pendidikan ya, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun bukan pemerintah. Jadi saya kira ini beberapa data yang lain ada, tapi nanti silakan dibaca ya, karena waktu. Kemudian untuk sarana dan prasarana sekolah, ini berkaitan dengan hasil observasi teman-teman yang berkait dengan sarana prasarana yang aksesibel yang mendukung peserta didik penyandang disabilitas bersekolah. Saya satu contohnya adalah jalur pemandu ya, guiding block itu yang menjawab tidak 57,89%. Jadi sebagian besar
sekolah itu tidak mempunyai jalur pemandu.